Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi sobat fisika yang melihat video ini dimanapun berada. Kembali lagi dalam video yang kedua, lanjutan materi elektrostatik. Ya, kali ini pada subbab 2.2 kita akan membahas tentang divergensi dan Carroll, ya, medan elektrostatik. Sumbernya sama, kita masih menggunakan buku Griffith, ya. Jadi lanjutannya. Oke, ini dia, ya, subbab 2.2. Bagaimana kita nanti akan menentukan medan listriknya? Hal pertama yang harus kita pahami itu adalah tentang garis medan, ya, tentang garis medan. Jika kita mempunyai dua buah muatan, ya, seperti ini, otomatis itu kita akan melihat adanya garis gaya di sini, adanya garis gaya. Nah, jika garis gayanya ini rapat, gitu ya, itu menunjukkan bahwasanya intensitas medannya itu tinggi, ya, atau kuat. Sedangkan kalau dia renggang, ya, kalau dia udah di sini kan lebih renggang ya daripada yang di dekat muatan. Nah, itu menunjukkan kalau dia renggang berarti itu lemah ya. Sedangkan jauh dan dekat itu juga berpengaruh ya. Kalau dia dekat ya dia akan kuat, kalau dia jauh itu tentu relatif lebih lemah gitu. Dan muatan juga ya. Di sini ada muatan positif. Ya, juga memiliki karakter yang berbeda ya. Kalau muatan positif, nah, diperhatikan garis gayanya itu keluar ya, dari keluar. Sedangkan negatif, nah garis gayanya itu masuk ke sini. Samalah seperti kita ya. Kalau kita mempunyai aura positif, nah itu memberikan energi yang baik ke sekitar kita. Ya, coba kalau ada punya teman yang agak bad mutan dikit ya, anggaplah dia itu bermuatan negatif. Ya, rasanya energi kita itu diserap ya, energi kita itu diserap. Nah, sedangkan kalau dia bermuatan positif, ya rasanya kalau di dekat dia kita mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi. Nah, seperti itu juga pada muatan listrik ya. Jadi, nggak manusia saja yang bisa diambil kondisinya, muatan listrik ternyata juga demikian. Kemudian dari kondisi ini, ya garis medan ini sebenarnya nggak bisa diakhiri ya, bisa dalam bentuk kondisi yang tak terbatas. Dan diperhatikan, nggak ada juga yang seliweran, dengan arti kata itu saling bersilang gitu ya, nah, kan nggak ada yang saling bersilang. Kemudian jika garis gaya ini bergerak, atau garis gaya ini mempunyai, otomatis akan ada yang namanya medan ya. Tentu kalau dia bergerak akan kemana-mana ya. Kalau sederhananya saja, berarti di sini garis gaya itu akan melewati suatu luasan daerah tertentu gitu ya. Luasan daerah tertentu. Maka hal inilah yang dikatakan dengan flux. Ya, jadi kita bahas sekarang itu adalah flux. Apa itu flux? Banyaknya garis gaya listrik yang memasuki suatu atau yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Sehingga rumusan fluxnya ini adalah simbol daripada flux. E ini mengindikasikan medan listrik ya, nanti yang melewati suatu permukaan tersebut. Ya, jadi kita bisa rumuskan E do dA. Ini diboldkan ya, menunjukkan bahwasanya ini adalah vektor. Oke. Oke, jadi kita perhatikan di sini. Kalau seandainya garis gayanya semakin banyak, ya, maka tentu flux kita nilainya juga akan semakin besar, ya. Jadi ini berbanding lurus ya dari kondisi flux yang ada. Dan bisa diperhatikan, ini adalah dot dA, ya. Berarti ini adalah perkalian titik ya. Nah, kalau dia perkalian titik di sini yang mengindikasikan bahwasanya di sini E dan dA ini nanti dia itu searah gitu ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan areanya di sini ya, kalau kita lihat ya dia perkalian titik ya. Nah, berarti kita punya dA di sini ya. Anda ingat ya penjabaran E do dA sama dengan EA cos theta ya. Berarti kalau dia sejajar, berarti kita punya nilai cos 0. Kalau cos 0 berarti nilainya itu adalah 1. Maka kita bisa mengabaikan nilai dotnya ini nantinya. Kemudian jumlah garis gaya itu juga sebanding dengan besarnya muatan ya. Nah, besarnya muatan ya. Oleh karena itu di sini untuk melihat bagaimana flux yang melewati permukaan tertutup ya. Nah, ini permukaan tertutup ya. Maka itu nanti diukur ya atau dihitung total muatan di dalamnya. Maka untuk menyederhanakan pengerjaan di sini kita akan menggunakan hukum Gauss. Nah, di situ kita akan menggunakan hukum Gauss ya. Nah, jadi kebayang kaitannya garis medan, kemudian kita bicara flux melewati suatu luas permukaan tertentu. Kalau kita punya sebuah muatan lalu dilingkup oleh suatu luas permukaan tertentu,
Maka disinilah peranan penyederhanaan penyelesaiannya dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi yang contoh pada pertemuan atau video yang pertama itu agak lebih complicated ya, bisa diselesaikan secara sederhana dengan menggunakan hukum Gauss. Ini dia. Sebagai contoh di sini kita mempunyai muatan Q pada titik pusat ya atau titik awal. Lalu tentu pertama kita dicari dulu flux yang melewati lingkaran tersebut dengan radius R. Rumus flux sudah kita ketahui bahwasanya flux ini rumusnya ya itu adalah kita punya PE ya sama dengan integral tertutup P dA. Kalau seperti ini menunjukkan bahwasanya ini integral tertutup ya. Jadi bedakan bentuk integral yang seperti ini dengan yang seperti ini. Ya, kalau seperti ini menunjukkan kalau kita punya dA di sini, lalu ini tertutup, tentu kalau kita punya lempengan-lempengan, lalu semuanya disatukan, tentu nantinya itu akan membentuk sebuah volume gitu ya. Oke, tinggal masukkan rumusan yang ada ya. Ini adalah rumusan E. Oke, ini adalah rumusan E. Ya, kalau lupa boleh review kembali. 1/4 Q epsilon 0 Q per R kuadrat R topi. Ya. Kemudian dikali ini dA ya, ini dA kita. Jadi kita punya R kuadrat sin theta d theta dpi kemudian R topi. Oke. Nah, kalau seandainya ini kita lihat ya, untuk flux yang melewati suatu permukaan tertutup ya, maka kalau kita selesaikan rumusan persamaan yang ini, maka kita akan peroleh 1 per epsilon 0 Q. Oke, baik demikian. Sekarang kalau kita mempunyai beberapa buah muatan ya, muatan yang menyebar, bagaimana kita akan menentukan medannya? Maka tentu di sini kita menggunakan prinsip superposisi ya. Superposisi apa? Ya, kita punya beberapa nilai daripada medan listrik, nanti itu faktor tersebut dijumlahkan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya rumusan seperti ini nantinya. Lalu flux ya. Nah, ini flux yang kita cari juga demikian ya. Jadi integral tertutup E dot dA ya, E dot dA. Nah, ini bisa diperhatikan ya, ini arahnya R topi yang di atas, kembali ke contoh yang tadi ini R topi. Ya, tentu nanti hasil kita gantinya enggak vektor lagi. Nah, ini seberapa banyak ya kita punya, maka demikian ya kita buat sigma ya, dari integral tertutup E, ini indeksnya I ya, dot dA. Maka secara keseluruhan, kalau kita sudah punya bentuk pengintegralan di atas tadi nilainya adalah 1 per epsilon 0 Q, kalau dia banyak ya 1 per epsilon 0 Q. Ini dia. Baik. Nah, berarti dari pencarian nilai flux ya, nilai flux medan listrik, kita punya rumusan. Pertama integral tertutup permukaan ya, vektor dari medan listrik dot dA. Oke. Kemudian kita juga punya di atas bahwasanya dari suatu bentuk nilai medan ya, dari medan di atas kita peroleh flux E itu adalah Q per epsilon 0. Oke. Maka dari itu ini kan bisa kita buat dalam bentuk persamaan sehingga jadilah bentuk persamaan seperti ini ya. Integral tertutup permukaan E dot dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q. Q ini adalah Q yang dilingkupi ya atau enclosing ya. Any surface yang ditutupi atau yang dilingkupinya, maka inilah yang dikatakan dengan hukum Gauss ya, seperti itu. Kemudian ini bentuk teorema Gauss dalam bentuk lain, kita bisa lihat ya pengaplikasian teorema Gauss. Integral tutup E dot dA ini udah biasa seperti rumusan yang ada di sini ya. Kemudian bentuk lain teori yang kita bahas pada pembelajaran sebelumnya ini adalah integral nabla dot E d tau ya. Ini bentuk diferensial parsial nantinya ya. Nah, ini bentuk lainnya. Oleh karena itu, jadi rumusan ini nanti bisa kita sederhanakan ya. Q yang melingkupi berarti itu kalau dia volume ya, kalau dia volume berarti itu adalah rho d tau. Ingat lagi terbagi 3 cintaku pada periode yang pertama ya, video yang pertama ya, terbagi pada panjang, luas, kemudian volume gitu ya. Nah, lalu ini bisa kita ganti bentuknya ya, kita bisa ganti keadaan ini dengan mensubstitusikan nilai Q yang ada ya, dengan mensubstitusikan nilai Q yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat pada persamaan yang ini ya. Nah, persamaan yang ini kita bisa ganti kondisinya dengan Q yang melingkupi
yang ini, yang Q melengkupi ini, ganti dengan rho D tau. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Bu, yang ganti yang mana, Bu? Yang ini loh. Yang rumusan ini. Yang ini. Ini ya diganti dengan rumusan yang kita ketahui di sini. Oke, seperti itu ya. Sehingga finally ya, kalau kita sederhanakan, ini kan nanti sama-sama ada D tau-nya ya, sama-sama ada D tau-nya. Oke. Maka kalau secara keseluruhan hasil integralnya ya kita bisa habis. Jadi nabla dot E sama dengan 1 per epsilon 0 dikali dengan rho gitu. Nah, inilah bentuk formula hukum Gauss dalam bentuk diferensial ya. Jadi untuk elektromagnet ini agak lebih famous nanti, agak lebih sering kita pakai ya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sampai di sini perlu dipahami lagi ya. Ini mungkin bisa diperhatikan, kita nanti menyelesaikannya bisa lebih sederhana. Kita akan bandingkan pada contoh soal berikutnya. Lalu bagaimana kita bisa mengkalkulasikan divergensi daripada medan listrik tersebut terkait dengan hukum Coulomb ya. Kalau kita punya hukum Coulomb, yang ini saya tulis ulang kembali ya. Sekarang kalau kita punya teorema divergensi, maka ini menjadi nabla dot E. Jangan lupa nulis dotnya, kalau tidak ada dot hati-hati dia nanti jadi gradien ya. Jadi karena di sini bergantung kepada R, di mana R yang miring ini ya, itu sama dengan R dikurang R aksen. Sehingga kita bisa mengaplikasikan di sini nabla dot E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 integral. Nah, ini dia ya, nabla dot. Nah, ingat ya, persamaan R kita ini dia di atas. Jadi ini dia persamaan R. Bu, ini ngapain? Ya, sekarang kita buat bentuk divergensi daripada rumusan Coulomb ya, nanti depannya sama. Nah, ini nabla dot, ini sebenarnya bentuk dari penulisan yang di atas. Ini rubah bentuk jadi R topi. Ya, ini rubah bentuk jadi R topi per R kuadrat ya, rho, ini R aksen ya, D tau. Ya, ditulis bentuknya seperti ini. Ya. Nah, nilai dari nabla dot R topi per R kuadrat. Nah, ingat pembelajaran delta Dirac ya, delta Dirac. Maka ini hasilnya adalah 4 pi delta pangkat 3 R yang seperti ini. Substitusikan ke persamaan ini ya, maka di atas kita akan memperoleh hasilnya ini 4 pi delta, karena ini R kita ya, kita bisa ganti bentuk seperti ini ya, ini cuma ganti bentuk saja. Lalu ini adalah persamaan yang di atas, ditulis ulang saja bentuknya di sini ya, kira-kira seperti ini. Nah, hasil dari bentuk formula delta Dirac ini nanti, nah itu kan kita punya nilainya 4 pi ya. Nah, ini ya. Maka dari itu yang tinggal ya, nah itu adalah bentuk nilai rho ya. Maka kita punya hasil itu adalah 1 per epsilon 0 rho dikali dengan R. Sehingga dalam di sini kita menemukan ya formula diferensial daripada konsep Gauss. Kita juga bisa tulis seperti ini, nabla dot E ya, itu sama dengan rho per epsilon 0 ya. Di samping rumusan di atas tadi juga sudah kita lihat di sini. Oke, jadi kalau kita buktikan formula atau rumusan persamaan Coulomb dalam bentuk divergensi, ya ternyata benar ya. Persamaan ini sesuai dengan persamaan diferensial hukum Gauss. Seperti itu. Nah, ini contoh soal. Contoh soal ini menyambung contoh soal pertemuan yang pertama. Tetapi bedanya apa? Bedanya sekarang kita selesaikan dengan menggunakan konsep hukum Gauss. Soalnya sama ya. Nanti ditanyakan bagaimana medan ya. Kebetulan ini solid ya, solid sphere. Nah, dari sini kita punya radius R dan total muatannya itu adalah muatan Q. Jadi kalau demikian, kalau pada persamaan yang video sebelumnya kita punya R itu kita carikan berdasarkan konsep hukum Coulomb ya, Coulomb. Nah, sekarang kita pakai Gauss di sini, di mana kita punya ini ya, integral tertutup E dot dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q. Oke. Langkah pertama penyelesaian dengan Gauss adalah mesti dibuat dulu bola Gaussnya ya. Kebetulan yang warna merah ini adalah permukaan Gaussnya. Lalu ini E dot dA ya. Ini dot bisa berubah ke sini kalau seandainya dia berarah yang sama, medan listriknya dengan vektor permukaannya arahnya sama, sehingga kita punya nilai yang seperti ini. Oke, bisa diikuti ya. Ini ke sini E dot dA.
Kemudian karena ini yang dA, berarti ini yang diintegralkan. Berarti integral dA, ya, integral permukaan seperti ini. Kalau kita punya bola, otomatis integral dA-nya itu kita punya nilai itu adalah 4πr kuadrat. Oke, 4πr kuadrat. Ini nilai yang kita peroleh. Maka kita bisa lihat yang step ini kita tuliskan di sini. Ya, muatan katanya tadi kita punya muatan Q, ya sudah, muatan yang melingkupi Qns ini ya, enclosed ini kita punya ganti nilainya dengan Q. Baik, nah sekarang fokus untuk yang di sini kita bisa cari E, kan E yang ditanyakan atau medan listrik. Pindah ruas saja, ini biasa, maka kita peroleh hasil E sama dengan 1/4π epsilon 0 ya, Q udah memang di ruas kanan, nah ini per R kuadrat kali dengan R topi. R topi ini adalah arahnya pada sesuai dengan jarak ya, itu R topi yang dibuat pada posisi yang tadi. Baik, untuk penyelesaian menggunakan Gauss nantinya, hukum Gauss, maka untuk penyederhanaan ya, maksudnya di sini kalau seandainya kita punya titik gitu ya, nah maka kita bisa buat muatan titik, maksudnya kita bisa buat permukaan Gauss-nya berbentuk bola ya. Nah, itu. Jadi permukaan Gauss itu penting dulu untuk dibuat. Sedangkan kalau seandainya kita punya bentuk kawat misalnya gitu ya, kita bisa buat dia dalam bentuk silinder permukaan Gauss-nya. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana Carroll ya, Carroll dari medan listrik. Ini adalah rumusan daripada medan listrik. Ya, jika kita lihat bagaimana nilai medan listrik dari muatan Q yang berada pada titik asal. Ini digambar, diperhatikan ini dia muatan Q pada titik asal. Ya. Kemudian ini adalah rumus daripada medan listrik. Ya, E sama dengan 1/4π epsilon 0 Q per R kuadrat R topi. Dengan upah ini dibawakan itu adalah vektor. Kemudian untuk menganalisis, kita juga bisa melihat dengan menggunakan integral ya. Integral A sampai B ya, yang diperhatikan di sini. Kalau kita buat koordinatnya koordinat bola ya, maka kita punya DL sama dengan dr topi ditambah R d theta topi ditambah R sin theta d theta topi. Nah, ini asalnya dari mana? Ini adalah ketentuan ya, ketentuan DL pada koordinat bola. Yang lain DA-nya juga ada, kemudian DV-nya juga ada. Kalau kita bicara tentang koordinat. Nah, kita lanjutkan penyelesaiannya. Jadi kita tadi rumusan kita ya, dari sini kita punya E dot DL ya sama dengan 1/4π epsilon 0 Q per R kuadrat, kemudian D. Kemudian sekarang kita punya batas ya. Ini ada AB E dot DL ya. Ini lanjut saja sebenarnya perumusan yang ada. Nah, sekarang ini yang perlu kita perhatikan ya, berarti yang terkait dengan kondisi integral itu adalah jarak ya. Jarak berarti kita punya dr di sini ya, Q per R kuadrat ya, ini integral biasa saja, berarti kita mengintegralkan 1/R kuadrat dr ya, maka kita peroleh nilainya itu adalah 1/R ya, min 1/R, masuk batas RA RB. Oke, ini biasa, lalu dapat penyelesaiannya, ini dia 1/4π epsilon 0 ya, Q per RA R nilai yang kita punya ya, kurang dengan RB, ini dibalik karena ini tanda minusnya hilang, seperti itu. Nah, pada kondisi RA sama dengan RB ya, pada kondisi RA sama dengan RB, maka di sini kita peroleh integralnya itu hasil integral bentuk E dot dA itu adalah 0. Nah, ini merupakan bentuk aplikasi dari teorema Stokes. Kalau kita tulis dalam bentuk Carroll ya, maka kita punya nabla cross E itu sama dengan 0. Nah, jika di sini kita mempunyai banyak muatan, maka tentu berlaku prinsip superposisi ya, total daripada semua muatan yang ada, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kalau kita karalkan, maka kita punya bentuk ini itu nanti sama dengan 0. Nah, ini adalah kesimpulan kondisi Carroll pada medan listrik ya. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya pada medan elektrostatik ya, maka Carroll daripada medan listriknya itu adalah bernilai 0. Nah, itu perlu untuk diingat. Mengulang sedikit tentang kondisi divergensi dan Carroll daripada medan listrik. Nah, ini kita misalkan ya,
Di sini kita punya muatan positif dan muatan negatif. Sebagaimana kita mempelajari tentang garis gaya, ya ini adalah kondisi garis gayanya. Nah, bisa dilihat ya, kalau panjang seperti ini, berarti itu nilainya, magnitudenya itu tentu lebih besar. Nah, di sini kalau kita buat kondisi bola kecil gitu ya, maka pada kondisi di tengah ini ya, nah berarti nanti di tengah ini kondisi medan divergensi medannya itu adalah 0 ya. Sedangkan kalau pada kondisi bentuk yang seperti ini ya, kalau dia keluar ya, berarti ini kondisi pada muatan negatif, positif ya. Nah, maka ini divergensinya bernilai positif ya. Sedangkan kalau seperti ini divergensinya itu bernilai negatif. Nah, kalau yang sama yang masuk dengan keluar ya, kalau kita umpamakan P ini adalah titik tinjau kita, adalah ruang imajiner kita, ya dia sama yang masuk dengan yang keluar, maka divergensinya itu bernilai 0 ya. Kemudian Carroll ya. Carroll berarti ini prinsip daripada Carroll ini memang memperhatikan atau bagaimana medan itu sendiri gitu ya. Jadi apa penyebabnya medan itu terjadi. Kalau kita lihat Carroll itu nanti kan ada, misalnya kita punya ruang tinjau di sini ya, ruang imajiner kita, lalu ada plat di sini. Kalau kita umpamakan ya. Nah, tentu di sini medannya beda dengan yang di atas. Maka akan terjadilah perputaran di sini ya. Nah, terjadi perputaran. Oleh karena itu nanti kalau kita biasa melihat ya, hasil akhir daripada Carroll kan bentuk melingkar panah-panah seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya konsep dasarnya adalah dari situ ya, dari perbedaan laju aliran atas dan bawah ya. Kalau kita lihat ya, berarti itu perbedaan kuat medannya gitu ya. Nah, sehingga kita punya bentuk pola yang familiar kita kenal, yang bentuk melingkar seperti ini kalau pada kondisi medan yang Carroll-nya ya. Baik, demikian materi untuk subbab 2.2 ya. Semangat belajar ya. Stop dreaming, start doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.